Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natektia Rucinarto dengan Indo 12410103025 dari kelas Jaringan Komputer F, program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS jaringan komputer yang sudah saya kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas nomor 1. Jadi nomor 1 ini kita disuruh untuk mengubah bilangan desimal ke beberapa jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan biner. Nah, cara mengubah desimal ke biner adalah dibagi bilangan basis biner yaitu 2, sehingga menemukan hasil dari bilangan 180 desimal menjadi 10111010 di bilangan biner. Kemudian yang kedua, dari bilangan desimal dirubah menjadi bilangan oktal. Nah, di sini bilangannya 190. Cara menghasilkan kebilangan oktal ini dengan cara dibagi basis oktal yaitu 8. Jika sudah, dari sisa-sisa ini, cara membacanya itu dari bawah ke atas untuk menentukannya. 2, 7, dan 6 dari sisa baginya. Nah, jadi menemukan 276 oktal. Kemudian lanjut lagi biner ke heksadesimal. Heksadesimal berarti basisnya 16, langsung saja dibagi 16. Nah, untuk heksadesimal itu terdiri dari gabungan angka dan huruf. Jadi, jika melebihi angka 9, itu akan dilanjut dari A, B, C, dan sampai F. Sepertinya sampai F. Nah, kemudian kita menemukan hasil C8. Nah, yang kedua ini kita disuruh merubah ke bilangan, ini adalah bilangan heksadesimal karena basisnya 16, ke bilangan oktal. Berarti caranya kita pisahkan terlebih dahulu, kita jabarkan ke bilangan biner. Jadi 3, bilangan 3 itu bilangan binernya 0011. Nah, AB juga dibuat seperti itu. Kemudian kalau ini kan 44. Nah, untuk ke oktal itu kita pisahkan lagi bilangan biner menjadi 3 angka. Kemudian kita konversikan ke bilangan oktalnya. Jadi bilangan 001 biner merupakan bilangan 1 oktal dan seterusnya sehingga menemukan hasil 1653 dari 3AB. Kemudian dilanjut lagi, ini heksadesimal dari bilangan oktal basis 8 ke heksadesimal. Nah, kita rubah seperti ini. Ya, maaf, ini kelebihan. Nah, jadi kita rubah ada 221. Kan tadi dari oktal 33, nah digabung kemudian heksadesimal, jadi bilangan biner itu dipisahkan 4 lagi. Di sini ditanyakan di soal nomor 4, sebutkan fungsi kabel berikut. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di A ini merupakan kabel otomatis, jadi itu untuk menghubungkan dua perangkat jaringan dengan kabel yang digunakan dan akan memunculkan kabel secara otomatis, sehingga namanya merupakan kabel otomatis. Nah, yang kedua ini untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Ini disebut kabel straight. Nah, yang ketiga ini untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, disebut ke soal nomor 5, sebutkan fungsi dari kabel straight. Kabel straight itu tadi yang ini. Kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan dua perintah untuk mengaktifkan switch, buktikan dengan screenshot, masuk ke CLI, lalu ketikkan enable enter. Untuk mengaktifkan switch itu, kita mengetikkan enable di CLI. Kemudian, apakah fungsi dari line console 0? Nah, fungsinya itu untuk mengamankan suatu perangkat. Nah, ketika perangkat dihidupkan oleh si user, dan user tersebut ini masuk ke dalam konfigurasi, maka nantinya user ini akan diminta untuk menginputkan password terlebih dahulu, atau diminta untuk login. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 8, bagaimana cara mengubah password dari konsol. Caranya yaitu dengan masuk kembali ke line console 0, jika kita sudah mengonfigurasi ya. Kita masuk kembali ke line console 0, lalu di tulisan password itu, lalu kita kan udah masuk ke line console 0, ada tulisan config, lalu kita tuliskan password, kemudian kita spasi dan password yang baru, lalu di enter. Lalu setelah itu kita login dan exit. Nah, otomatis akan diperbarui. Nomor 9, kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah kabel yang digunakan itu kabel LAN dengan jenis copper straight through. Ini kabelnya. Oke, nomor 10,
kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, jadi di sini udah ada soalnya untuk UTS praktikum Jarkom ini. Jadi kita mengkonfigurasi PC dan switch. Ini seperti yang tertera di sini. Oke, karena tadi saya sudah mengkonfigurasi si PC-nya, jadi kita langsung lihat aja. Nah, untuk mengkonfigurasi PC ini kita kan awalnya dari physical ini kita ke desktop, kemudian kita pilih IP configuration-nya. Nah, kok gimana sih konfigurasinya? Nah, di sini udah ada. Jadi kita tinggal ketikkan yang ada di untuk IP address 192.168.1.2. Nah, ketika dimasukkan IP address-nya, nanti untuk subnet mask-nya langsung otomatis terisi. Nih, untuk sub 5. Kemudian setelah menginputkan IP address dan subnet mask-nya sudah terisi, kita menginputkan W-nya ini yang ini. Tinggal diketikkan ke dalam sini. Jika sudah, maka isi tersebut sudah terkonfigurasi. Nah, hal ini pun berlaku untuk PC 1, tinggal melihat IP address, menu subnet masih langsung otomatis terisi, nggak nunggu sih, soalnya langsung otomatis terisi. Kemudian tinggal mengisi default gateway sesuai tabel ini juga. Jika sudah semua, maka kita akan lanjut ke bagian 2, yaitu bagian switch. Nah, di switch ini tadi saya sudah mencoba untuk mengkonfigurasi switch 0 dan switch 1-nya. Jadi sekarang kita konfigurasiin di switch 0 sampai switch 2 perintahnya sama. Jadi kita masuk ke switch 2, kemudian ke CLI. Nah, di sini kita tinggal enter, kemudian kita enable. Jika sudah begini, karena kita akan konfigurasi, tadi enable bisa disingkat EN kok. Jadi di sini ada singkatan-singkatannya, aku pakai yang gitu aja biar cepat. Nah, setelah kita mengetik konfigurasi itu untuk mengonfigurasi, nah kita membaca soalnya, keseluruhannya itu ubah hostname menjadi S2. Jadi kita langsung inputin aja hostname S2. Ketika sudah inputkan ini, kita enter. Nah, maka switch yang tadi akan berubah nama menjadi S2. Nah, kemudian setelah hostname-nya dirubah, soal selanjutnya yaitu memberi banner MOTD dengan tulisan Authorized Personnel Only. Nah, kita tambahkan banner MOTD-nya. Salah. Tinggal ketikkan banner MOTD. Kemudian tadi ada perintah untuk jenis Authorized Personnel Only ini. Enggak lama ya sobat, Personnel Only. Nah, jika sudah, maka kita enter. Kemudian kita beralih ke line console 0 untuk mengkonfigurasi passwordnya. Seperti password di line console 0. Sebelum konfigurasi password, kita masuk ke line console 0. Jika sudah, langsung saja tadi passwordnya UTS Jarkom. Langsung di enter. Kemudian jika sudah seperti ini, kita exit aja. Untuk lanjut ke soal berikutnya, yaitu tadi privilege. Untuk masuk ke privilege-nya. Nah, itu saya menggunakan enable secret agar otomatis terkonfigurasi password tersebut. Enable secret-nya rahasia. Nah, jika sudah, kita langsung exit. Nah, kan udah kayak gini. Untuk mengetahui dia udah atau belum, kita tinggal show run aja.
Kalau berhasil nanti muncul password yang telah kita konfigurasi tadi. Ini di enter. Ini muncul. Nah, untuk enable secret tadi passwordnya kenapa seperti ini, padahal yang kita inputkan kan rahasia. Nah, itu karena password tersebut sudah terenskripsi. Kemudian di spasi. Nah, untuk password line konsolnya tadi yaitu UTS Jarcom. Di sini tertera UTS Jarcom. Kemudian untuk menyimpan NVRAM, itu perintah terakhirnya tadi. Simpan konfigurasi ke NVRAM. Nah, itu kita menggunakan perintah copy run config terhadap config. Kalau sudah seperti ini kita enter lagi. Nah, udah muncul oke, baru kita exit. Nah, berarti udah ini tampilan awal untuk line console untuk ketika masuk ke line konsolnya. Nah, untuk mencoba apakah sudah berhasil tadi konfigurasi password kita. Ini passwordnya yang UTS Jarcom, password line konsolnya. Nah, jika sudah, kita enable untuk masuk lagi yang password kedua ini, yaitu password privilege tadi, yaitu rahasia. Jika sudah begini, maka sudah berhasil konfigurasi yang kita lakukan tadi. Nah, exit aja. Nah, untuk switch yang kedua tadi, switch yang pertama, yang 0 dan switch 1 juga udah saya konfigurasikan seperti yang switch kedua ini. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata pun saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.